Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah doa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 3 Zulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2022 dengan Allah. Narasumber kita adalah salah satu guru kami awal-awal berdirinya Ustadz, yaitu yang berhormat Bapak Profesor Dr. Haji Jaja Jahari MPD. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini bisa dilihat di infokus kita, kedudukan seorang anak anak. Dan sebagai mana pengajian bisa dibagi dua bagian, bagian pertama adalah penyampaian materi dua. Waktu ini kami persilakan kepada Pak Prof dan kemudian kita masuk ke dialog doa. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Bapak Profesor Dr. Haji Jaja Jahari MPD untuk menyampaikan materi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Di sini ada guru saya nih, Ibu Nina. Sekaligus juga teman dekat saya. Bu Nina itu orang hebat, ya. Jadi rada minder lah saya. Walaupun sama-sama profesor, tapi saya mah profesor terakhir. Kalau beliau mah dari dulu. Kalau profesor muda-muda itu pinter-pinter. Kalau profesor tua itu hanya pengalaman doang. Ya Bapak Ibu, awal berdirinya Pusdai saya masuk sampai tahun 2010 bubar semua, ya, angkatan Pak Miftah Farid. Dan kemarin pandemi selama 3 tahun pergantian pengurus, maka saya tidak diajak, ya, tidak khutbah Jumat, tidak kuliah subuh, tidak. Ya Pak Imran tahu bahwa kita ini panaratas, ya, pertama-tama yang kuliah 2, segala macam. Alhamdulillah sekarang saya bisa berjumpa lagi. Mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Yang angkatan-angkatan lama mungkin sudah tidak ada, karena biasanya kan kuliah 2 mah emak-emak unggulnya. Hari emak-emak deketkan ini, hari ini deket maut gitu. Jadi sudah banyak yang tidak ada yang meninggalkan kita. Tapi ini hebat ini, ibu-ibu ini, apalagi yang baru pulang dari Istiqomah. Bayangkan 2 pengajian, 2 tempat ibu mencari ilmu, langkahnya dihitung tuh orang malaikat berapa langkah dan dikompensasikan dengan pahala, bukan mainnya, waktu, tenaga, pikiran. 1 hari ibu bisa 2 kali atau 3 kali. Biasanya pagi-pagi Istiqomah, siang di Pusdai, ke siang sore di mana gitu, ya. Terus lah dari suami mah tinggalkan we, kecuali yang tidak ada, ya, yang tidak punya, yang mereka yang tidak punya bebas saja, ya. Jadi saya senang sekali jumpa lagi dengan ibu-ibu dan sengaja membuat yang mengambil yang ringan dan yang lucu aja. Kedudukan anak menurut Al-Quran saya ambil nanti yang paling terakhir yang akan dibahas banyak, ya. Jadi yang paling terakhir yang akan dibahas banyak, yang pertama-tamanya sepintas saja. Jadi yang pertama, anak itu adalah amanah dari Allah. Surat Al-Anfal ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ibu, sebelum berlanjut, ada orang kehilangan amanatnya dan menangis dalam diam. Ada orang yang kehilangan anaknya
tersendu dalam kesunyian, itulah ridwan kamil. Karena itu bagus kalau pagi ini mari kita berdoa untuk putranya yang tenggelam di sungai air di Swiss dengan Allahumma qbillahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa akrim nujulahu wa wasim man kholahu wa nawir kubrahu wa nawir kubrahu wa nawir kubrahu. Allahumma la tafrina abdurahu wa la taftina badahu waghfir lana walahu waghfir lana walahu waghfir lana walahu. Saat pemerintah dan orang tuanya sudah mengikhlaskan, walaupun itu amanat dari Allah diambil kembali, muncul tuh mama, Ariel itu masih hidup sekarang. Aduh ya Allah, sakit kan, kita aja yang bukan orang tuanya nyeri hati, kita aja yang bukan orang tua nyeri hati. Mending lamun bener ada 180% Pak salah menurut teh. Udah terlalu itu ya, terlalu. Bu amanat tuh gini, saya nitip pulpen ini ke Bu Nina, Bu Nin titip pulpen, mangga cana. Begitu saya sudah selesai, diambil lagi, dan itu harus ikhlas diberikan kan, namanya juga ketitipan, namanya juga amanah, ya dibalikin dari mana dengan keadaan seperti semula. Sama seperti tukang parkir. Tukang parkir itu bukan main itu hebatnya. Dia ngurus sekian ribu mobil yang berbeda-beda merek, tapi dia tidak merasa memiliki, tidak merasa memiliki. Kita juga harusnya seperti itu. Memang anak itu titipkan kepada kita, tah titip budak cek Allah teh. Karena amanatnya ke orang teh dimulai. Jadi artinya dalam kandungan kita sudah mulai mendidikkan. Apa didikannya? Baca Quran, banyak sedekah, diajak ngobrol gitu kan. Adek untung tata Jawa ya, main pada ngaji lah. Sok cicing, ngini ngawas. Adek diusapan, cicing budak teh. Saya belum pernah hamil ya. Jadi kata yang pernah hamil begitu, kalau dia ada maunya tetejih gitu ya. Kalau ibunya baru makan bakso pedas, tetejih. Begitu Anda makan bakso pedas tetejih, langsung ngomong, maaf ya dek, udah lama pengen bakso pisan, tapi pedas ting ya. Maaf. Nanti diam sendiri. Udah ada komunikasi. Dan ketika dipegang begitu, dia merasa. Nanti di akhir akan ada penjelasan kenapa Allah menghidupkan manusia itu pendengaran dulu, bukan penglihatan gitu ya. Ada hikmah di balik itu ya. Jadi yang pertama sekali lagi, tidak semua orang dititipi amanah. Saya titip pulpen ini hanya ke Ibu Nina, tidak ke ibu yang lain. Kenapa? Karena saya percaya beliau pasti mengembalikan gitu. Karena kalau saya ambil pasti tidak susah. Begitulah Allah menitipkan juga kepada orang yang bisa titipi. Nah, kalau orang tersebut berkhianat, lain masalahnya. Berarti dia khianat, ya. Berarti dia telah melaksanakan dosa yang besar. Gitu tak Pak? Jadi baguslah Pak Emil, fotonya itu apa ya, membuat orang lain sendu ya. Di foto bertiga, istrinya dengan anak satu lagi, mayunan kolongan, baru ngomong, ade mama wis tepayunnya kena ada mah geus anu ngurus, insyaallah mal kalaparan, insyaallah mal katisa aya anu ngurus. Kata-katanya juga bagus, ada di WA-nya. Aduh ini ingat serangan ya, sedih, kata-katanya bagus tuh. Lalu di emailnya ngepok-ngepok saya,
cai walungan, dia berharap usapan air itu nyampe kepada orang yang dituju. Dia berharap begitu. Begitulah Allah mengambil kembali amanah yang dititipkan ke Pak Emil, dan mungkin kita pun yang punya anak suatu hari akan diambil juga gitu. Jadi Bu, boro-boro harta ya dalam bentuk benda gitu, anak, bahkan kita juga, kalau Allah yang sudah menginginkan kembali ya mangga. Ibu-ibu, minggu kemarin saya tiga peristiwa besar yang membuat saya gemetaran gitu ya. Pertama, saya punya karyawan di Darul Hikam, saya ketua DKM Darul Hikam. Nah, ada seksi sarana, bagus banget, kerja apa saja bisa, tebauan berarti. Saya sapu mau nyiapkan tajilnya, mau nyiapkan saus siap, tuh bedak teh bagel. Usianya sekitar 29 atau 30. Hari Minggu 2 minggu yang lalu, ketika saya memberikan kuliah subuh di Darul Hikam, ini fotoan cekrek. Subuh itu mulai jam 5 sampai jam 6. Jam 6.15 fotonya dikirimkan ke saya. Pak, ini foto yang tadi pagi. Jam 9.30 saya mendengar dia jatuh di Gunung Batu dan meninggal. Meninggalnya lumayan mengagetkan dan tragis ya. Terpeleset, namanya juga Gunung Batu di Lembang, buat tungkul sarada pecah kepalanya. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya. Pecah kepalanya. Jadi nggak bisa ditolong lagi. Itu yang satu. 2 hari kemudian Bapak Ibu, 3 hari kemudian, bendahara Yayasan Darul Hikam Integrated School juga sama, meninggal dunia karena dia operasi jantung. Operasinya berhasil, beres, tapi ketika selesai operasi tensi naik, jadi apa, nyebrot gitu ya, nggak ketahan darahnya, wafat juga. Ya Allah, 2 teh. Yang ketiga, murid saya sekaligus jadi dai di Coblong, Pak Dadang Komarudin tuh, yang penyiar di radio di Setiabudi itu. Nah, juga pulang dari umroh 2 jam sebelum mendarat di bandara, sholat isya dan kemudian wafat. Tuh, ini nikmat. Bersih, sholat, wafat. Tapi memang mengagetkan. Nah, 3 peristiwa itu saya ingat saking budak tuh. Karena saya tiba-tiba gemetaran ya. Ada orang yang kemudian era gitu cenah. Ngan di mana jeung kumaha Allah yang akan menentukan. Di mana kita meninggal dan dengan cara apa Allah sudah menentukan. Tapi kita ingin husnul khotimah dengan cara yang terbaik ya. Coba ibu 2 kali 3 kali mencari ilmu, kemudian pulang sakit dan kemudian wafat ya. Itu kan ibu sudah jihad ya 3 kali. Insya Allah itu mah dahul jannah ya. Baik, itu yang pertama ya, bahwa anak itu sebagai amanah. Jadi ikhlaskan, termasuk anak teh incu Bu. Sok anu garado incu. Sekarang mah incu mah nyaah ka incu jeung ka anak kan asa beda ini. Incu mah kumaha nya. Saya belum banyak, sudah saya baru 5, tapi yang ada di Bandung yang 3. Paling kumpul seminggu sekali tiap malam minggu. Dan kalau ke rumah itu pasti itu ngacak-ngacak segala macam ya. Wah,
Tapi kita bisa nyaram lah. Dia lucu nakal segala macam nah ya begitu pula beberes orang teh. Jadi ada kegembiraan tersendiri ya. Tapi bisa budak kumaha ge kain cuma rasa hesek nyaram ya satu wasa ya. Nah itu juga amanah, jangan lupa. Mungkin incu kita juga akan diambil oleh Allah, ya harus ikhlas ya. Walaupun kita sayang. Kata Allah, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa anna Allah innahu ajrun azim. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdhuruhum wa in ta'fu aw tasfahu wa takbiru wa innallaha ghafurur rahim. Yang kedua itu anak bisa menjadi musuh. Bu, sekarang ngacung yang punya anak 5 ke atas. Bapak berapa? 6. Alhamdulillah. Ibu pernah? Terkasih doa. Satu bak komo kudu deui. Masih bisa, Bu? Atuh nyari bapak tuh. Nyari bapak. Bu, saya juga termasuk yang ngaku lah seunan berenya kudu nama 5 genep kita utasi ke bapak tak. Saya cuma 3 kemampuannya. Padahal ibu saya 11, mertua saya 11. Ibu saya 12, mertua saya 11. Mun dihijikeun 23. Lamun disatukan pada lebaran. Wah. Hebat. Akhirnya mah tilu siki budak hiji di Jakarta, hiji di Bandung, hiji di Swedia ya albaran teh kieu dengan duaan jeung ini aki-aki. Bu, lain heureuy iman. Setelah usia 60 tahun di rumah tinggal berdua. Sok kaget sarep lamun subuh teh. Bangun subuh kebek teh. Sara jeung ini jeung sarajeng ini gini. Aduh. Geus jadi ini teh majikan orang lain. Ya Allah. Udah tinggal berdua saja. Padahal 5 berkamar banyak, dulu mana tercukup gitu ya. Sekarang mah sekamar kan udah dipakai teh. Ya jadi kalau ini ya tinggal ke cucu ya. Nah, Pak 6 orangnya jadi sarjana hebat Pak. Udah jadi sarjana semua. 2 sarjana yang lain. Ada yang jadi, ada yang belum jadi. Mudah-mudahan jadi semua Pak yang belum jadi ya. Jadi 6 jadi semua sarjana, saroleh, soleha. Punya budak 2 hiji jeger cecahem. Hiji jeger daya kolot, alus tah. Jeger berhasil. Alhamdulillah benar berhasil. Hiji preman di Cicahem, hiji dari preman di daya kolot. Aduh bukan main. Balik teh marah mabok we. Rame kudu mabok ya. Naudzubillah min dzalik ya gitu. Jadi gitu, Bu. Punya anak mah ya tadi ketika dia menjadi jeger, ketika dia menjadi preman, adolakum, musuh buat kamu. Hati-hati tuh, musuh. Bahkan karena anak itu juga kita bisa bermusuhan dengan siapapun ya. Masih panjang ya. Nah, ini yang terbaik nih. Ini yang terbaik. Budak teh mun bisa sebagai qurrata ayun, permata hati. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tadi doa itu terus ya Bu. Tiap salat ibu berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tawaf baca ini ya. Mau ke sa'i juga baca ini, doa di depan Ka'bah baca ini. Udah. Ini kepenangan saya mau berangkat 3 hari lagi ya, Rabu.
Saya fotokopikannya di dikirim. Ini aja baca doa ini buat anak-anak di kamu. Insya Allah akan jadi saroleh. So, karena Allah kan menerima doa orang yang sedang umrah, yang sedang haji ya. Dia sudah daftar sekian belas tahun yang lalu, alhamdulillah tahun ini bisa berangkat. Nah kalau sudah jadi permata, aduh Bu, bedanya antar permata yang tadi musuh kayak ulah musah goreng. Bedana permata jeung lain permata. Baca saya alhamdulillah apa nanti. Nembe genep tahun, wah terus paringgel. Di mana-mana manggung Bu. Di sana itu Bu. Wah entah mah jago jaipongan pun anak mah. Genep tahun wah saya Pak. Ditangkap dia mana 17 Agustus saya. Unggal panggung. Oh alhamdulillah hebat geuning. Ari ngaos terus kana ikrar sabaraha. Ieu teu acan ngaos mah leutik keneh cenah. Teu acan ngaos Pak. Oke. Nah ari jaipongan bisa ari ngaji teh ulah disebut leutik keneh. Tah ketika dia begitu bisa rame orang-orang budayawan ya. Bukan berarti bahwa dia tuh jadi musuh enggak, tapi ketika dia ibu ngomong alhamdulillah pun anak mah 4 tahun tos apal juz 30 tuh permata ayun tuh reus ngobrol jeung rencangan teh reus sing reus lamun budak hafal ayat Quran jeung sing jangan agul lamun budak teh jago nari beda tuh budak teh sarjana jago ranking hiji kan duta rada agul teh naon gitu ya. Saya suka kebalik-balik, kita suka kebalik-balik ya suka kebalik. Nah kita sedang menempatkan keterampilan anak itu seperti apa yang seharusnya kita berikan kepada mereka ya. Waktu anak-anak saya kecil, mereka saya latih keterampilannya renang ayah, olahraga ayah, lamun budak lalakina taekwondo, tapi juga diajak tari ayah, tarik karuhu tradisional gitu ya, anu kira-kira sopan. Dulu ingat tuh sokan ka Indrawati Lukman ya, nanti tiap minggu katanya. Tapi ya tari yang tradisional kan lebih tertutup gitu ya, tidak yang dance gitu ya. Walaupun banyak yang juga yang tidak setuju. Baik, kembali ke Qurrata Ayun. Tak jadi kabayang permata Bu Qurrata Ayun kan? Permata mah saeutik oge ti katibehan katingali ngagudilap teh ngagudilap budak teh ngumpul aya budak 20 orang incuk urang tanda orang permata katingali bisa cengos matana asosana teh beda ya ngagudileukna cara berbicaranya cara belajarnya beda ya. Jadi kita juga suka berbangga-bangga seperti itu ya. Mangga sing jadi budak anu Qurrata Ayun wa ja'ala lil muttaqina imana. Jadi imam orang yang bertakwa tuh. Coba bayangin. Jadi imam orang yang bertakwa. Gimana tuh? Ibu pernah dengar kemarin ada viral tuh. Sebenarnya udah 5 tahun lalu. Ada ibu di Jakarta, kebetulan teman saya dulu teman di IPI, anaknya 9 orang semua habis Quran, 9 orang semua habis. Dan sekarang anak-anak yang nomor berapa baru pulang dari Mekah, di sana dia berapa bulan gitu hafal sekian ratus hadis, dites oleh orang imam-imam, oleh ulama-ulama Mekah. Hebat banget. Saya pengen berguru bagaimana mengajarkan anak-anak 9 masih tahfiz. Orang pan hiji we aduh nih hararesenya dan kulhu we teh apal-apal. Kusabab ibu nang apal kulhu, anake kulhu we bolak-balik gitu ya. Beda saat itu. Jadi kul-kulan mah apal lo ya, kul-kulan teh naon? Kululahat, kuladu palak, kuladu berbinas, kuliah ayul kafirun. Taya apa obatnya. Jadi kul-kulan mah apal insyaallah makanya.
Eta teh juz 30 lain 30 juz ya. Juz ke-30 kul-kulan. Kulhu kul falak, kul nas, kul ya ayyuhal kafirun. Sakit teh. Modal teh, modal salatnya lumayan ya. Nanti mungkin lalu waktu ya. Ada data ya tentang orang yang sholat di Indonesia, persentase ada berapa yang sholat berjamaah dan yang tidak berjamaah ya. Yang keempat, ini Bu, investasi anak teker di akhirat engke. Ini dan perhiasannya. Al-mal wal banun zinatul hayatad dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika wa tawassaw wa khairu amalan. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Bu, ada perhiasan dianggo tiap saat enggak? Ibu aja tengah ranggo gelang, tengah ranggo cincin ini, tengah ranggo kalung. Nah, paling cincinnya menolaknya makia jam tangan, perhiasan. Biasanya perhiasan masuk dalam teh hanya waktu-waktu tertentu. Ada kondangan, ada kata yang libengan. Ada kamar dari acara naon, ada seminar, ada kata ngeri bengar. Terus diperake sedaya itu ketumbuk. Tapi atau pulang di umroh, ngajeje saya kata. Ada pernah ningali sa pesawat atau masyarakat kalau terdidikan nyaan pinu. Ya. Jadi lamun sesalan nang haja assalamualaikum dikira ngalah katingali. Ya, ngalah katingali gelang nah itu. Tadi mah bisa dibuka tapi di luar maka wah enggak gandul. Ayam bener sabar 4 kilo. Nah, anak adalah perhiasan. Perhiasan itu ada emas, ada intan, ada perak, ada lembaga, ada besi gitu ya. Nah, siga-kieu, ieu perhiasan batu ya. Ieu batu virus cenah. Ada virus, ada bacan, ada segala macam batu. Perhiasan. Batangna aya emas, aya perak, aya tembaga, ieu mah besi we. Harganya murah 100.000-an gitu ya. Tapi lamun ku emas meureun karena 2 jutaan mahnya karena ayam lebih dari 5 gram. Jadi beda-beda ya perhiasan tadi. Anak juga gitu, ketika anak itu jadi soleh, tah permata ayun tadi tah ya. Ketika anak tahu bila jadi tukang mabok, tukang preman, atau mah besi tuh mah, besi geus henteu mah rokrak nu kitu mah ya. Rokrak itu mah. Tapi anak pun ada investasi. Tuh, ya. Wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawabu khairu amalan. Tapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Amalan yang soleh. Jadi anak ketika soleh, ketika dia hafal Al-Quran, kan katanya akan memberikan mahkota kepada ibu bapaknya ya. Nah itu investasi kita. Dan yang lebih penting lagi, investasi ketika sudah meninggal, anak akan berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita disiksa, ada doa itu kan stop dulu ta malaikatnya. Anaknya berdoa. Ketika anaknya dia berilmu, kemudian ilmunya diamalkan dan amal tersebut dengan pahala, ibu bapak mendapatkan persikan pahalanya karena telah mendidik anaknya benar. Dan terbalik ketika dia berbuat jahat, ibu bapak juga akan mendapat kecipratan tuh jahat ininya, dosanya. Jangan lupa tuh. Jadi beberapa tahun yang lalu lah ada, saya orang tarbiyah ya, jadi pendidikan pun anak mah alhamdulillah kata di teknik mesin
ya. Bangga senyum kemana-mana pun apa alhamdulillah di ITB teknik mesin. Nanya di Amil di Unpad di jurusan sejarah sama Ibu Prof Nina. Alhamdulillah. Titipnya kapan anak Abi. Abdi mah mislek bener anak teh di UIN cenah. Dia nggak mislek kata. Masya Allah itu UIN. Budak belajar agama dia nggak mislek. Budak anak mah sekolah lagi di MA cenah. Di madrasah aliyah lah duka kurang pintar meureun cenah si indungna Gusti nu agung pan kade tabu kitu-kitu teh doa teh doa. Dan itu pernah saya alami secara pribadi ya waktu kecil tahun 70-an itu. Ya Allah, merasa di kampung belum ada sarjana. Saya sarjana pertama. Dan dulu kan saya lulusan PGA. PGA itu mun aya nama madrasah aliyah ya. Pendidikan guru agama gitu. Naon saya sekedar teh. Jajarek jadi naon teh PGA, jadi marbot cenah gitu. Itu terngiang-ngiang sampai sekarang, Bu. Bahkan ketika saya naksir seseorang kembang desa, eta keluar kata gitu. Jajarek jadi naon cenah kuliah di IAIN cenah. Jadi guru agama, jadi guru madrasah cenah gitu. Aduh tah mundur abdi. Bener mundur ka dieu moal teras. Nyeri hati. Tapi itu jadi motivasi. Saya tunjukkan bahwa saya bisa. Saya tunjukkan bahwa saya bisa. Ya, bisa jadi sarjana pertama, jadi doktor pertama, sekarang jadi guru besar pertama di desa saya. Ya. Dan orang-orang yang dulu itu kalau bertemu sekian malu, padahal saya lupakan aja. Nah jadi investasi di akhirat itu gitu, Bu. Ya, anak orang teh siapa tahu dia berdoa dan ketika dia beramal, ketika dia menjadi orang hebat, kita sudah menginvestasi budak teh. Jadi iya. Saya punya anak 3 dan sudah berkeluarga semua. Walaupun sudah bertiga anak, tapi selalu dikontrol. Apakah dia cukup gajinya? Apakah anak istrinya enggak kekurangan gitu ya? Ya selalu dilihat, diperhatikan. Kalau kurang ya kita yang orang tuanya kalau ada dikasih. Walaupun selama ini malah mereka lebih tinggi gajinya dari bapaknya ya. Makanya anak saya mah bapak can beungan bapak teh cenah. Padahal lumayan menjadi guru besarnya ya, tapi can beungan cenah sampai saya kudu apa gitu. Ya sama da pesnya ngajar we ya. Beungan hate we cenah. Yang kelima, ini sebagai nikmat ya. Bu, punya anak mah nikmat pisan. Ya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ya. Tidak semua orang mempunyai anak. Dan banyak orang yang ingin punya anak itu dengan berbagi-bagi. Ada keponakan sudah lebih dari 5 tahun nggak punya anak, lalu kemudian buat program bayi tabung di Singapura dan jadi begitu jadi disuwuk Gusti Allah teh langsung dikasih 2 ya bayi tabungnya lain, tapi ya gitulah ribet budak teh. Ribet. Ya karena orang kaya jadi bisa berobat maksimal ya. Sekarang udah di SMA udah sehat pisan ya. Ya baik lagi punya anak itu nikmat.
Jadi kenikmatan itu harus kita syukuri. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, yuk kita tafsirkan ayat ke-7 ini secara lebih detail ya. Ini yang saya maksud dengan dalam tafsir Al-Azhar, pahamkah? Menjelaskan ayat tadi Ibrahim ayat 7 la in syakartum itu masih berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya itu cerita tentang umat Nabi Musa yang diselamatkan Allah dari Fir'aun la'anatullah. Jadi gini kan, umat Nabi Musa sudah terdesak nih, terus sudah bisa balik dari musuh depan lautan. Ya udah tinggal pasrah kepada Allah, dan Allah memerintahkan Nabi untuk mengayunkan tongkatnya, ayunkan tongkatnya dan kemudian terbelah, bisa lewat selamat. Begitu sampai ujung ayat tersebut bersatu lagi dan kadung Fir'aun la'anatullah dengan bala tentaranya masih di dalam laut itu kelelep ya. Bu, digambar di cerita-cerita tongkat Nabi Musa dijanggung ya, sakitah di mana gitu, janggung. Padahal sudah kecil. Itu ada di Museum Topkapi di Istanbul. Masih ada tongkat Nabi Musa. Ini benar kira-kira 1 meter jauh dipasangkan di sini. Tadinya saya mau ngomong gini ke museum, boleh pinjam nggak, mau coba ke lautan atau coba dialungkan jadi orang mah ngomong gitu ya. Itu kira-kira kalau tongkat Nabi Musa yang sekarang asli masih ada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki, kita pinjam kemudian dilemparkan, kira-kira jadi ular nggak? Kenapa? Kalau kita kecilin ke balong, tuh jadi jembatan mah. Ambisi we gitu. Langsung juga jadi jembatan balong gitu. Ya, hukum mujizat itu Bapak Ibu berlaku hanya untuk para rasul ya, para nabi, dan berlaku untuk saat itu, kecuali Al-Quran. Satu-satunya mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan dipakai sama sekarang adalah Al-Quran. Jadi ketika kita ketemu dengan tongkat dan tongkatnya itu bisa dipegang, dilemparkan, jadi nggak bakalan jadi ular. Dan itu pun sekali itu, tidak setiap saat. Ada nggak cerita setiap saat Nabi Musa herian alungkeun tidak orang penting bener hayang jalan-jalan Nabi Musa belah, enggak, hanya sekali itu kan, hanya sekali itu. Enggak ada cerita bahwa mujizat itu dipakai berkali-kali gitu ya. Nah, kecuali itu yang hebat, yang agung, karena mujizat yang terbesar ada Al-Quran, bisa dipakai sepanjang zaman ya. Dan kita alhamdulillah menikmati mujizat itu, karena yang baca Quran, yang mempelajari Quran mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak gitu, karena kita membaca mujizat gitu. Nah, ketika kita sedang membahas ini, hebat nih, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang sangat besar, karena kita tidak hanya membaca, tapi kita sedang menafsirkan, memahami secara detail ya. Jadi itu ada hubungannya dengan ketika Fir'aun lanatullah lewat gitu ya. Kalau kata Quran, kata tafsir Al-Misbah pada Syihab menjelaskan bahwa makna syukur antara ialah menampakkan, dan ini berhubungan dengan kata kufur yang berarti tertutup, menutupi. Jadi orang yang syukur itu tampak dari wajahnya, dari perbuatannya, selalu bersyukur ya. Segala macam yang dinikmati Allah kita bersyukur, walaupun sakit kita masih bersyukur. Ibu sakit pandemi kemarin, siapa yang kena corona kemarin, siapa? Berapa hari?
seminggu ya. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang meninggal banyak gitu. Ibu hanya seminggu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, abdi kena COVID nemung saminggu. Saya kena 12 hari. Nuhun Gusti ngasaan kena COVID 12 dinten. Ya. Ada dalam, kalau saya membuat diary, buat buku kenang-kenangan, pernah sakit COVID 12 hari gitu. Dan itu lucunya, sekaligus lucu tapi sedih ya. Ini aki-aki dua anak kena COVID. Anak-anak yang berani tapi wah, mereka yang paling panik anak-anak gitu. Bagaimana bapak ibunya yang sudah aki-aki ini kena COVID satu rumah pula. Waduh, ya udah. Istri saya di atas, di lantai 1, 2 saya di bawah. Dan itu tidak saling ngobrol, mengulai pakai HP aja gitu. Tapi mereka saudara-saudara temen, wah mengalir makanan, bukan setiap hari seberapa kali ya makan tiap hari, ada yang ngirim ya. Bahkan susu sekalian, susu bir capuruang gitu ya, satu sekat sekalian gitu. Wah semua itu ya, alhamdulillah itu bagian dari kenikmatan ya, bahwa ditampakkan kita gembira. Tapi ketika lawannya orang yang bersyukur adalah orang yang kufur. Orang kufur itu yang tertutup hatinya, tertutup jiwanya ya. Jadi bukan tidak boleh kita ngomong kafir, boleh bisa. Kan sekarang ingin kata-kata kafir itu enggak ada di Indonesia. Itu berarti mau menghilangkan surat Al-Kafirun. Menghilangkan surat Al-Kafirun dosa besar, berarti kita melawan Allah, tidak beriman kepada kitab sebagai rukun Islam. Bahaya itu, bahaya banget. Saya nggak tahu siapa yang mempunyai pikiran bahwa kata-kata kufur tidak boleh ada ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melaknatnya atau memberi hidayah kepada orang seperti itu ya, biar masuk Islam. Ya kita mah tetap aja, karena di Al-Quran kafir ada mukmin kan gitu. Dan orang-orang yang kafir pun nggak apa-apa disebut kafir, karena saya sudah menerima katanya, karena saya bukan muslim katanya gitu. Tapi ini orang sok-sokan loh, tidak boleh katanya lah, macam-macam lah. Yang buru-buru ganti, aduh nah pusing. Kata Quraisy Shihab memaparkan bahwa munculnya sikap kufur seperti rasa tidak puas hanya menyisakan perasaan yang tersiksa bagi jiwanya. Tidak puas itu juga kufur, tidak puas kepada nikmat yang Allah berikan. Bukan deh, hati-hati. Nah, gaji itu cukup baik, itu cukup kumaha ibu masih tuang sehari 3 kali, masih tiasa jalan-jalan tiap minggu, masih tiasa tuang di restoran. Aduh, bukan nikmat yang besar gitu. Kenapa kita harus menyingkirkan itu? Jadi ketika kita sakit seminggu, lihat orang yang sakit 2 minggu. Ketika orang yang kita sakit kena 1 bulan, lihat orang yang sakit 3 bulan, atau orang yang sakit selamanya. Ya Allahu Akbar. Kemudian kata Sulaiman Al-Huzairami bahwa ketika hamba memanfaatkan anugerah Allah padanya pada waktu yang bersamaan, itu disebut syukur. Jadi artinya kalau kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah bagian dari rasa bersyukur kita ya. Adapun orang yang memanfaatkannya dalam waktu yang berbeda-beda dinamai syakir ya. Ya penjelasannya dalam kitab Tuhfatul Habib ya. Kemudian syukur adalah salah satu sifat terpuji yang diajarkan dalam Islam. Terdapat dalam ayat Al-Quran hadis jelas sekali ya. Kalau dalam bahasa Indonesia syukur itu sederhana aja ya, mengucapkan ungkapan terima kasih, nuhun ya, itu bersyukur. Nuhun dalam arti lisan aja berterima kasih. Jadi kan ada 2 kalimat ya yang selalu diajarkan kepada anak kita ya, ada hubungan dengan pendidikan anak. 2 kata itu apa? Terima kasih dan
tolong ya. Terima kasih dan tolong. Ketika kami dikasih permen, bilang apa deh? Makasih tante, makasih om. Nah, ketika dia minta diambilin minum, mah tolong minta minum, tolong ambilin minum. Dua kata itu ya. Karena itu bagian dari pendidikan syukur kepada anak ya. Nah, secara istilah syukur menunjukkan nikmat Allah pada diri seorang. Ekspresi rasa syukur diungkapkan satu melalui lisan yang berupa pujian ya, dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat ya. Alhamdulillah kita sebenarnya ibu-ibu ini bagian dari kenikmatan saya ya. Saya udah lama sekali berteman dengan Prof Nina, tapi baru sekarang ketemu lagi. Mungkin baru WA aja. Pandemi selama 3 tahun nggak ketemu, tiba-tiba ketemu. Itu kan ada kebahagiaan tersendiri ya kalau ketemu dengan teman lama gitu. Kemudian melalui hati, yakni berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Nuhun Gusti, sehat kene atau sehat deui. Ibu kalau suaminya sakit, syukuri aja ya. Nikmati. Ibu mungkin sekali-kali mungkin ya suka udah 5 tahun ya ngurus suami sakit, tapi dengan itu berarti akan hilang tuh pekerjaan ibu. Tapi kalau dinikmati ya ini bagian dari pengabdian kepada Allah melalui pekerjaan sebagai suami. Aduh, diridhoi banget ya, diridhoi banget. Jangan pernah menyesali itu semua ya. Dan melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan bentuk keridhaan dan atau pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa khudu ya, rendah hati. Syukur tadi sudah lawan dari kufur ya. Ya saya kira itu ya pentingnya. Nah hikmahnya nih, hikmah bersyukur itu kata Pak Harudin Ar-Razi. Pertama, hakikatnya syukur itu merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat yang diberikan Allah yang Maha Pemberi. 2, janji Allah untuk menambah kenikmatan bagi yang merasa bersyukur. Begitu kita merasa bersyukur, Allah akan menambah ya. Tambah lagi itu. Bersyukur tambah lagi terus gitu. Nah, ini tentang tadi kita bersyukur kepada Allah tentang panca indera ya yang diberikan Allah kepada kita. Panca indera itu apa? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan ya. Ulangi. Pendengaran, penglihatan, perasaan, penciumannya. Ada opat kan nih? Telinga, hidung, rasa. Ya, terasa kulitnya. Nah, obatnya 1, 2, 3 rasa, 4, 5 perasaan. Panca indera, 5 guna nama. Di Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa jalalakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Bu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Coba, itu anak nggak ada yang ingat ketika berada dalam kandungan ibunya. Kalau dia tahu bahwa dalam kandungan itu hidup yang paling enak, dia tidak mau keluar.
makan langsung geus kana perut ya, geus jadi. Teu kudu buang air besar, buang air kecil, nggak usah kerja, gantung wae na perut ibu ya. Nggak tahu tuh, ya tidak tahu apapun. Lalu kata Allah, wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah, dan Dia membantu memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. 3 tuh. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kenapa bayi panca indera yang pertama berfungsi adalah pendengaran? Itu hebat itu ya, hebat banget ya. Coba lo mana penglihatan lah mal kalaluan, sieun. Untung matana can berfungsi ya, untung can berfungsi. Jadi berfungsi nanti. Ya pendengaran dulu, begitu coba keluar itu. Yang pertama kan karena pendengaran juga itu ditepuk-tepuk ya, perasaan berarti. Dan herannya, walaupun mata itu bentak, tapi belum bisa melihat. Tapi kalau pendengaran, ibunya nanya, "Adek, sedang apa?" Tahu dia, suara ibunya tahu. Mana suara bapaknya tahu. Mungkin mana suara pembantunya tahu. Nah itulah ketika bayi lahir diperdengarkan panca indera pertama dulu dengan ayat-ayat thayyibah. Bisa adzan, bisa zikir, boleh. Jadi kalau nggak baca adzan boleh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, supaya pendengaran itu mendengar pertama kalimat Allah, kalimat thayyibah. Kadek begitu lahir, alhamdulillah, mabuk lagi. Oke, mudah jadi mabuk gitu. Malah kok dinyandang dot teh. Kadek ta. Itulah Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, ketika istri kita akan melahirkan, selalu di sampingnya ya. Karena begitu lahir kita bertugas mengadzani atau memberikan kalimat pertama yang didengar oleh anak-anak itu kalimat thayyibah. Seger itu anak saya, aduh nikmat paling. Nah baru wal absor, baru mata. Itu kata berapa bulan tuh? Ada apa ini ya? Ada 40 hari ya. Baru matanya, mama tadi, gitu ya. Baru hati itu ya, baru. Jadi bertahap ya, tidak semuanya berfungsi sama bareng-bareng ya. Allah memberikan fungsi panca indera itu bertahap sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan pertama adalah tadi pendengaran dulu, supaya dia bisa mendengar suara ibunya, kemudian nanti penglihatan, kemudian hati ya. Coba kalau hati tiba-tiba menjadi fungsi yang pertama, budak letik bisa nyeneh hati, bahaya kan ya. Ya untung wae kayak hatinya berfungsi nanti. Yang gini kan, coba anak yang baru lahir, yang bayi, ketika dia pipis nangis kan, udah ada perasaannya, udah. Teu nyamper wae teh indungan teh. Nangis ngaguakeun. Teu nyamper kene katelu kali opatan. Wah, ngajarita supaya ibunya mendengar. Eta teh meureun hatana geus berfungsi. Kumaha sih matanya teu nyamper wae gitu ya. Sakitu geus gogorowokan we. Ya, baru mulai itu. Ini penjelasannya kenapa pendengaran disebut paling awal ya. Ya, dan itu harus disyukuri, karena sedikit orang mensyukuri. Sepertinya itu ece-ece, tapi itu mempunyai kandungan yang sangat luas ya. Ini ayat yang mengingatkan kita kalau kita dicabut pendengaran dan penglihatan itu, naudzubillah min dzalik ya. Ya saya kira cukup ya.